Maka ketika ruh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya 4. Yang pertama ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya kok somat? Sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna safa wal marwata min syairillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan, maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian Calendar. Kemudian ketika muncul PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian Calendar. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender. Itulah dia kalender yang kita pakai: Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadriah. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiyah. Kalau Muharram, Safar disebut dengan Qamariyah. Qamar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustadz berapa? Mau Syamsiyah apa Qamariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ribet Ustadz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pergantikan, silih berganti. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bulannya ada, tapi tahunnya nggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka nggak punya tahun, jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir, terus ibu nggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah, berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapo. Kalau yang nomor 2 ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rumah disambar petir Pak Ustadz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidia, waktu Covid Pak Ustadz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa, maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustadz Somad lahirnya tanggal 30 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal. Kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah arti sebuah tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma 2, untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustadz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau nggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah, lesu, liat, toy, loyo, lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci, kabi ham 1 jam. Coach Hutahi 1 jam, scroll 1 jam, Instagram 1 jam, Facebook 1 jam, Telegram, miligram, kilogram, grup WhatsApp, grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup emak-emak garis keras. Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuman 5 menit. Itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik. Kok cepat betul? Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah. Dari umur, kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3,
maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar saya berhenti break sejenak, azan asar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan ini. Nah, setelah azan kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustadz Somad ceramah, biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum. Pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz nggak sholat? Saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai selesai sholat, Ustaz mana? Nggak sholat. Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini roh, ini jasad. Roh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau rohnya keluar dari jasad, nggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, mama aku udah bosan ibadah, keluarkan rohnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya 4. Yang pertama ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana?
tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya kok somat? Sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna safa wal marwata min syairillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada abri masuk kamar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Itu namanya ibadah badan. Apa ibadah badan lagi? Sampai berdarah, membela Palestina, perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih kuat tausiah, agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat? Saya enggak kuat. Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Kita nanti habis ini pulang. Nah, lalu sampai hilang tadi pahala. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta, Besti. Ini ada 1.000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1.000 orang, berarti terkumpul 2.500.000.000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, nggak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak nggak ada, sebatang kara, nggak bisa berusaha, sakit-sakitan, maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan
Ya paling 1 juta. Kasih dia 12 juta. 12 juta Bu untuk makan setahun ya. Nggak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan nggak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif, bisa kerja. Ibu kerjanya apa Bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana cara nyetrika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini Bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid apa ini? Saya tahu, kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur, setrika, dipakai. Itu nggak bisa dipakai sholat Bu. Kenapa nggak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutanajis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya nggak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang nggak bilas. Kenapa nggak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek. Lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan. Itu namanya produktif. Jalan keliling bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Di mana kualinya? Di samping becak. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Nggak jual gorengan lagi, lebih asik balap Pak Ustadz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Di mana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya nggak sumpek, bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun nggak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustadz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal, anaknya, istrinya, cucunya nggak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya meninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid.
Ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Iya, tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Dia ambil mikrofon kepada kaum muslimin, silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua, karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta, ngasih duit, infak. Kalau sodakoh, sodakoh nggak perlu harta, senyum aja sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sodakoh, karena kalau kotak sodakoh nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf nggak benar, karena kita nggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyangut, aku terima, aku terima, aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah al-muslimin ini nggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah, bisa berwakaf, berzakat, dan bersodakoh. Bangun masjid pakai harta, menyantuni anak yatim pakai harta, mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda pakai harta. Sholat mesti menutup aurat pakai kain, beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu besok ditanya, kamu gak kerja Bang? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan kepada Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam nggak bisa, sholat berdiri encok, sholat duduk urat kejepit, sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju? Nah, setuju aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ibadah. Ibadah lisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya ambil bakwan,